Selamat siang pemirsa, Kabar Merah Putih kembali hadir menjumpai Anda. Beragam kabar seputar agenda dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya akan kami hadirkan selama 1 jam ke depan. Bersama saya Shena Damayana, inilah Kabar Merah Putih selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan dari Perdana Menteri Republik Ceko, Petr Fiala, saat sedang singgah di kota Praha dalam perjalanannya menuju Rusia. Kedatangan Perdana Menteri Petr Fiala disambut langsung oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya di lobi hotel tempat Presiden menginap. Seskap Teddy kemudian mendampingi Petr Fiala menuju ruang pertemuan dengan Presiden Prabowo. Dalam pertemuan itu, Perdana Menteri Petr Fiala menyampaikan apresiasi atas kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Praha di tengah agenda lawatannya ke Rusia. Meskipun kunjungannya resmi di Ceko hanya transit sesaat, PM Petr Fiala tetap meluangkan waktu khusus bertemu Prabowo Subianto. Kehadirannya disambut baik Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap hubungan Indonesia dan Ceko semakin erat di masa depan. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan lawatannya menuju Rusia usai melakukan kunjungan kenegaraan ke Singapura. Presiden Prabowo bersama rombongan terbatas lepas landas dari Pangkalan Udara Paya Lebar Singapura sekitar pukul 22.45 waktu setempat. Usai agenda di Singapura, Presiden Prabowo akan melanjutkan kunjungan kenegaraannya ke Rusia, memenuhi undangan langsung Presiden Vladimir Putin, sekaligus menjadi pembicara utama dalam St. Petersburg International Economic Forum 2025. Kunjungan kenegaraan ini merupakan kunjungan yang sangat strategis untuk memperkuat kerjasama dan kemitraan komprehensif antara Indonesia dan Rusia. Sebelum ke Rusia, Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan kenegaraannya ke Singapura. Pertemuan bilateral Presiden Prabowo Subianto, Lawrence Wong memperkuat kerjasama strategis di berbagai bidang. Pertemuan Leaders Retreat berlangsung di Parliament House, Singapura sebagai bagian dari kunjungan kenegaraan pertama Presiden Prabowo sejak dilantik pada Oktober tahun lalu. Momentum Leaders Retreat kali ini sebagai tonggak penting dalam babak baru hubungan bilateral kedua negara. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat pemerintah Singapura. Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi besar Singapura dalam investasi langsung ke Indonesia. So we had very good discussions this morning in our 4i meeting and also in our delegation meeting. And both President Prabowo and I agreed that Singapore-Indonesia relations are in excellent shape, and we want to take it further and chart even stronger ties in this new era of cooperation. On the economic front, I think we are going from strength to strength. Singapore remains perhaps our top investor. And last year, I think Singapore invested, the investment from Singapore comprises 1/3 of all foreign direct investment in Indonesia. Thank you for the confidence that you have in us. And we would like to continue strengthening this collaboration and this partnership. Presiden Prabowo Subianto hari ini memulai rangkaian kunjungan kenegaraan kedua negara yakni Singapura dan Rusia. Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Parliament House, Singapura. Kehadiran Presiden disambut upacara kenegaraan. Usai kunjungan kerja ke Singapura, Presiden Prabowo Subianto akan bertolak ke Rusia untuk menghadiri Forum Ekonomi Internasional di St. Petersburg. Presiden dijadwalkan bertemu empat mata dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin. Tim TV One mengabarkan.
Presiden Prabowo Subianto memutuskan 4 pulau yang dipersengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara masuk wilayah Pemprov Aceh. Kementerian Dalam Negeri akan menyampaikannya ke Konvensi PBB tentang standarisasi nama geografis, sehingga 4 pulau tersebut legal dan kuat. Pemerintah memutuskan 4 pulau yang dipersengketakan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh secara administratif masuk wilayah Provinsi Aceh. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta. Keputusan ini diambil setelah menggelar rapat terbatas dengan sejumlah pihak, diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Aceh, dan Gubernur Sumatera Utara. Pemerintah dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Tadi kita mengadakan rapat terbatas dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika 4 pulau di Sumatera Utara dan di Aceh. Berdasarkan laporan dari Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung, dan kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Setelah keputusan itu diambil, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan menyampaikan ke Konvensi PBB tentang standarisasi nama geografis atau UNCSGN. Sehingga 4 pulau yang dipersengketakan menjadi posisi yang sudah legal dan kuat. IG, Badan Informasi Geososial dan Kemendagri menyampaikan perubahan ini kepada United Nations Conference on Standardization of Geographical Name atau UNCSGN. Sehingga dengan demikian menjadi posisi yang sudah legal dan kuat bahwa 4 pulau ini secara hukum dengan dokumen-dokumen yang ada, ditambah dengan juga memang ada tambahan-tambahan historis, ada keberadaan jejak-jejak dari keluarga Aceh Singgil, lain-lain sana, itu menjadi petunjuk dan pendukung. Tapi yang paling utama adalah dokumen ini. Sementara itu, baik Gubernur Aceh Muzakir Manaf maupun Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution menerima keputusan yang diambil Presiden Prabowo Subianto tersebut. Mudah-mudahan ini sudah clear, sudah tidak ada masalah lagi. Berdasarkan putusan Bapak Presiden dan Bapak Mendagri bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh. Saya sebagai gubernur itu menyatakan adalah 4 pulau ini masuk ke wilayah Aceh. Jadi mohon izin, saya minta kepada seluruh masyarakat Sumatera Utara juga tentunya Aceh adalah wilayah yang bertetangga dengan kita, jangan mau terhasut, jangan mau terbawa gorengan. Oleh karena itu, apapun kondisinya hari ini, untuk seluruh masyarakat Sumatera Utara, kalau ada laporan ke masyarakat Aceh ataupun sejenisnya, saya sebagai Gubernur Sumatera Utara menyampaikan tolong itu diberhentikan. Sebelumnya, 4 pulau yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Ketek menjadi polemik karena disebut berada di wilayah Sumatera Utara berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri. Padahal keempat pulau tersebut awalnya merupakan bagian dari wilayah Aceh. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Presiden Prabowo Subianto
Maksud kami mantan Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan kembalinya 4 pulau ke Aceh harus menjadi bahan pembelajaran dari pemerintah. Ia menilai keputusan pemerintah yang semula memindahkan 4 pulau Aceh ke Sumatera Utara tidak tepat. Ini pembelajaran bagi si pemerintah bahwa sebelum mengambil tindakan itu harus juga memahami sejarah, memahami undang-undang itu sendiri. Karena kalau tidak ini bisa menimbulkan masalah besar bagi kita semua. Dugaan jual beli kursi SPMB di Kota Bandung masih terus bergulir. Kementerian Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen akan menelusuri dugaan tersebut. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Israel merilis video yang diklaim menunjukkan serangan terhadap peluncuran roket milik Iran. Tentara Israel rilis video yang disebut menunjukkan serangan terhadap peluncuran roket milik Iran di Teheran. Israel melancarkan serangan udara terbesarnya terhadap Iran sejak Jumat lalu. Serangan diawali setelah operasi mendadak Israel yang menyasar komandan militer dan ilmuwan nuklir Iran. Iran membantah aktivitas pengembangan senjata nuklir dan menegaskan programnya untuk tujuan damai sesuai perjanjian non-proliferasi. Rekaman lain menunjukkan jet tempur F-15 Israel lepas landas untuk serangan serta intersepsi UAV Iran yang menuju Israel. Lalu bagaimana kondisi terkini di Iran? Kita sudah terhubung dengan Said Idrus Al-Hamid, kontributor TV One yang sudah ada di sana. Said, bagaimana situasi terkini di sana? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia. Saya Idrus Al-Hamid. Saat ini di Iran, di Qum pukul 11.15. Seperti yang kita ketahui, keadaan makin memanas. Israel masih terus intens menyerang Iran dengan rudal-rudalnya ataupun drone-drone yang memang sudah diseludupi oleh Israel, oleh agen Mossad di Iran lewat agen-agennya yang berkebangsaan Kurdistan maupun Afghanistan yang masuk ke Iran secara ilegal. Akan tetapi secara keseluruhan, walau sebagian masyarakat Teheran juga sudah mulai keluar dari Teheran menuju utara ataupun selatan, akan tetapi secara keseluruhan masyarakat masih hidup dalam keadaan normal. Aktivitas di Tehran maupun di kota-kota lainnya masih tetap sama seperti biasa. Seluruh instansi pemerintahan atau swasta, kantor-kantor, pasar swalayan dan lainnya masih buka seperti biasa dan masyarakat masih menjalani aktivitas seperti biasa. Sejauh yang saya ketahui sampai saat ini masyarakat mendukung pemerintah secara full support kepada pemerintah, mendukung secara penuh pemerintah untuk membalas aksi kekejam Israel. Karena mungkin memang takdir Allah atau takdir Tuhan yang membuat Israel melakukan kesalahan besar untuk menyerang Iran di Jumat dini hari pukul 3 tanggal 13 Juni. Sehingga Iran mengantongi ribuan alasan untuk membalas serangan Israel sekaligus membalas genosida atau kekejaman yang telah dilakukan Israel di Gaza. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh staf militer IRGC, beliau menyatakan bahwa Iran tidak akan mundur, Iran akan membalas segala macam agresi yang dilakukan oleh Israel, Iran akan membalas dengan kekuatan penuh. Adapun hal yang telah dilakukan oleh Iran dalam serangan-serangan balasan tersebut, itu baru merupakan pemanasan menurut beliau. Karena serangan balasan yang sesungguhnya masih akan terjadi di beberapa hari mendatang. Sama seperti Israel membawa neraka
bawa neraka ke Israel. Baik, terima kasih Said, langsung dari Iran. Doa terbaik untuk keselamatan Anda. Pemirsa, kita ke kabar lain. Presiden Prabowo Subianto melakukan lawatan kenegaraan ke Rusia. Kita akan langsung tanyakan kepada jurnalis TV One Fatima Albar yang saat ini ada di Saint Petersburg. Fatima, apa saja agenda Presiden Prabowo Subianto di Rusia? Ya, Sena dan juga pemirsa, betul sekali Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri beberapa rangkaian agenda kenegaraan di Saint Petersburg, Rusia. Namun memang untuk saat ini Presiden Prabowo Subianto masih ada sejumlah agenda internal di Praha. Nanti sekitar pukul 17.30 waktu Saint Petersburg, Rusia, Presiden Prabowo Subianto akan tiba di Saint Petersburg, Rusia. Itu sekitar pukul 10.30 malam waktu Indonesia bagian Barat, Presiden Prabowo Subianto akan mendarat di Saint Petersburg, Rusia. Ada sejumlah agenda penting yang akan dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Di antaranya pada tanggal 19 Juni, Presiden Prabowo Subianto akan memenuhi undangan khusus dari Presiden Rusia Vladimir Putin, di mana undangan itu merupakan pertemuan antara kedua kepala negara, antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Saint Petersburg, Rusia. Di sana kita akan menantikan apa saja isu-isu strategis yang dibahas antara Presiden Prabowo dan tentunya juga dengan Putin. Kita akan nantikan apa saja yang akan dibahas, namun sepertinya ada beberapa isu strategis, tentunya selain isu-isu pertahanan, ekonomi, kerjasama yang akan dibangun antara Indonesia dengan Rusia, tanda tangan ataupun perjanjian yang akan kembali dibangun antara Indonesia dan Rusia, dan juga tentunya kita akan nantikan isu-isu global yang akan dibahas antara Indonesia dengan Rusia, seperti yang sedang terjadi antara Israel dengan Iran. Sepertinya ini juga akan menjadi pembahasan pokok antara Putin juga dengan Presiden Prabowo. Namun selain itu, Shena, dapat kita informasikan bahwa kedekatan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Putin ini sangat terlihat, di mana memang Presiden Prabowo Subianto memilih untuk memenuhi undangan dari Presiden Putin daripada memenuhi undangan KTT G7 yang memang ini undangannya berdepatan dengan hari yang sama atau waktu yang sama. Ini merupakan gambaran bahwa memang Presiden Prabowo Subianto memiliki kedekatan yang luar biasa dengan Presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin. Selain itu, sedikit kita kilas balik bahwa sebelumnya 10 bulan yang lalu Presiden Prabowo Subianto sejatinya sudah menerima atau memenuhi undangan khusus dari Presiden Rusia Putin, yaitu saat dirinya menjabat sebagai Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih. Ia memenuhi undangan khusus datang ke istana Presiden Rusia di Moskow. Namun ini saat ini kembali memenuhi undangan, artinya ini pertemuan kedua, hampir kurang dari setahun pertemuan kedua antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Rusia Putin, dan yang kedua akan bertemu di istana di Saint Petersburg. Selain pertemuan antara Presiden Rusia Putin, Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 20 Juni nanti juga akan menghadiri sebuah acara internasional, yaitu Saint Petersburg International Economic Forum. Di sana Presiden Prabowo Subianto akan menjadi pembicara utama, di mana kita akan mendengarkan beberapa poin-poin utama mengenai ekonomi global yang akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu kita akan nantikan ketibaan dari Presiden Prabowo Subianto sekitar pukul 17.30 waktu Rusia dan sekitar pukul 10.30 malam waktu Indonesia bagian Barat di Indonesia. Dan tentunya kita akan nantikan apa perjanjian baru yang ditandatangani antara Indonesia bersama Rusia dan isu global apa yang dibahas, yang disepakati antara Indonesia, Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Vladimir Putin selaku Presiden Rusia. Kita akan nantikan, Shena.
Baik Fatimah, tadi Anda menyebutkan bahwa lawatan Prabowo Subianto ke Rusia ini merupakan undangan dari Presiden Vladimir Putin. Ini apakah Prabowo Subianto saja yang diundang atau ada pemimpin negara lain yang ikut diundang oleh Vladimir Putin? Ya, Syeda, untuk yang tanggal 19 Juni esok ini merupakan undangan khusus Presiden Prabowo Subianto, artinya hanya ada pertemuan dua kepala negara antara Presiden Prabowo Subianto, yaitu selaku Presiden Indonesia, dan Presiden Rusia, yaitu Vladimir Putin. Jadinya kita hanya akan mendengarkan adanya diskusi dari dua kepala negara antara Indonesia dan Rusia. Tidak ada kepala negara lain, artinya ini undangan khusus antara Rusia kepada Presiden Prabowo Subianto, yaitu Presiden Indonesia. Dan nantinya kita tentunya akan menantikan, ini sangat penting, Shena, di tengah kondisi global, Presiden Prabowo Subianto mendatangi undangan khusus dari Presiden Rusia. Kita akan dengarkan perjanjian apa, isu-isu global apa yang akan dibahas, dan memang ada sejumlah tanda tangan ataupun perjanjian ini yang masih pending begitu, yang masih belum sepakat, yang belum firm, yang belum ditandatangani antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Rusia. Yang tentunya kita akan nantikan sepertinya perjanjian perdagangan apa yang akan dipastikan antara Indonesia dan Rusia setelah kunjungan Prabowo Subianto di Saint Petersburg ini. Namun untuk yang tanggal 20 Juni, Shena, yang dimana acara Saint Petersburg International Economic Forum, memang itu ada sejumlah kepala negara yang diundang, tidak hanya Indonesia saja, ada sejumlah kepala negara yang hadir, yang turut jadi pembicara, namun belum dapat kami konfirmasi beberapa kepala negara yang turut hadir. Ada beberapa CEO dari beberapa negara. Memang ini forum internasional yang secara rutin diagendakan setiap tahun, diundang beberapa kepala negara, dan kami nanti akan pastikan siapa saja yang hadir. Namun untuk dari Indonesia sendiri, ada beberapa yang hadir selain Presiden Prabowo Subianto. Tentunya ada Kepala Kadin Indonesia, yaitu Adendia Novian Bakri, di mana juga akan turut hadir di Saint Petersburg International Economic Forum. Sementara itu, Shena. Laporan lengkap dari Fatimah Albar langsung mengabarkan dari Rusia. Terima kasih, selamat kembali bertugas. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang 11,8 triliun rupiah terkait dugaan korupsi korporasi ekspor CPO atau bahan baku minyak goreng yang melibatkan Wilmar Group. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Kejaksaan Agung menyita uang 11,8 triliun rupiah terkait dugaan korupsi korporasi ekspor CPO atau bahan baku minyak goreng yang melibatkan Wilmar Group. Kelima terdakwa korporasi dibebaskan oleh Hakim Tipikor Pengadilan Jakarta Pusat. Inilah penampakan uang 2 triliunan rupiah dari 11,8 triliun rupiah yang disita Kejaksaan Agung dalam kasus korupsi ekspor minyak goreng yang menjerat Wilmar Group. Uang tunai 2 triliun rupiah ini merupakan perwakilan dari seluruh uang yang disita oleh penyidik. Seluruh uang terdiri dari atas pecahan Rp100.000 yang dikelompokkan dengan jumlah masing-masing 1 miliar rupiah dalam satu plastik. Direktur Penuntutan Kejagung Sutikno menyebut uang itu disita dari 5 terdakwa korporasi Wilmar Group. Uang triliunan yang dikembalikan itu langsung disita penyidik dan dimasukkan dalam rekening penampungan Jampitsus dan telah tercatat sebagai barang bukti untuk proses hukum lebih lanjut. Uang itu merupakan hasil kerugian negara yang dihitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP. Kelima terdakwa korporasi tersebut beberapa saat yang lalu mengembalikan sejumlah uang kerugian negara yang ditimbulkan. Total seluruhnya seperti kerugian yang telah terjadi yaitu 11.851.802.619 rupiah. Uang tersebut sekarang kami simpan di
rekening penampungan lain. Kasus ini bermula dari pemberian fasilitas ekspor CPO pada periode Januari 2021 hingga Maret 2022 yang menyeret 5 terdakwa korporasi yang tergabung dalam Wilmar Group. Hakim di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat telah memvonis lepas terhadap 5 terdakwa korporasi tersebut. Saat ini jaksa penuntut umum tengah melakukan upaya hukum kasasi atas vonis yang diberikan hakim. Di Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor Jakarta. Untuk mengetahui suasana terkini di sana, kita langsung tanyakan langsung kepada jurnalis Crescentia Kinanti. Crescentia, berapa vonis hakim untuk Zarof Richard? Ya baik, selamat sore Shena dan juga pemirsa. Saat ini Pengadilan Tindak Pidana atau Korupsi Tipikor PN Jakarta Pusat sedang menggelar sidang terkait dengan pembacaan putusan yang menjerat mantan dari pejabat MA Zarof Richard, di mana tadi sidang ini dimulai sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, dan saat ini hakim sedang membacakan beberapa pertimbangan sebelum nantinya akan memberikan putusan kepada beberapa terdakwa, di mana sebelumnya Zarof ini terjerat dalam kasus dugaan suap dan juga penerimaan gratifikasi. Dalam perkara ini Zarof dituntut dengan pidana penjara 20 tahun dan denda sebanyak 1 miliar subsidi 6 bulan penjara. JPU juga meminta majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana tambahan berupa perampasan terhadap seluruh harta dari Zarof yang berasal dari tindak pidana korupsi. Setelah tuntutan ini, Zarof juga sempat untuk meminta pledoi, yakni meminta kepada majelis hakim untuk membebaskannya dari seluruh dakwaan dan juga tuntutan jaksa. Kemudian menurut dia unsur gratifikasi seperti asal, tujuan, jumlah dan juga waktu dugaan yang didakwakan oleh jaksa umum tidak dapat dibuktikan selama persidangan berlangsung. Kemudian selain Zarof Richard, ibu dari Ronald Tanur, Meriska Wijaya juga sedang melakukan sidang vonis hari ini, dan juga pengacara dari Ronald Tanur, Risa Rahmat, juga sedang menjalani sidang dalam putusan hari ini. Demikian Shena, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, Crescentia, sebagai penegasan, ini berarti jam berapa akan keluar vonis dari sidang yang sedang berlangsung? Ya baik, untuk jam berapa sidang ini akan berlangsung kami belum bisa memastikan, karena tadi sidang ini baru saja dimulai sekitar pukul 14.20 waktu Indonesia Barat, dan saat ini sidang sedang berlangsung dan hakim masih membacakan terkait dengan apa saja pertimbangan sebelum nantinya akan menjatuhkan atau membacakan putusan yang akan dijatuhkan kepada para ketiga terdakwa. Demikian Shena. Terima kasih Crescentia, selamat kembali bertugas. Pemirsa, pembentukan Koperasi Merah Putih di Provinsi Maluku selesai 100%. Koperasi Merah Putih di Maluku akan menjadi percontohan nasional di sektor perikanan. Produk andalan seperti pala dan cengkeh akan dipasarkan melalui koperasi, bukan lagi tengkulak. Mekanisme bisnisnya menitik beratkan pada kebutuhan lokal agar perputaran bisnis merata bagi seluruh warga desa. Berikut keterangan dari Wakil Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, saat menghadiri dialog percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih Provinsi Maluku di Kota Ambon. Kami di Satgas bersama seluruh kementerian lembaga dan juga kepala daerah akan membuat mock-up atau percontohan, dan di Provinsi Maluku Pak Gubernur, Pak Menteri lapor sudah diusulkan ada 2 mock-up percontohan nanti yang akan segera kita tindak lanjuti. 1 bulan ini rampung. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur Selasa petang kembali erupsi, menyemburkan awan debu tebal yang mencapai ketinggian sekitar 10 km. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami.
Pemirsa, dugaan jual beli kursi SPMB di Kota Bandung masih terus bergulir. Kementerian Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen akan menelusuri dugaan tersebut. Dugaan jual beli kursi dalam proses SPMB di Kota Bandung terus menjadi sorotan. Pihak Kementerian Dasar dan Menengah telah mendapat laporan dari Pemkot Bandung terkait kasus tersebut. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Rizal Ul-Haq menyebut telah inspeksi mendadak ke sekolah yang diduga terlibat. Selain itu, sidak juga untuk memastikan SPMB di Kota Bandung berjalan lancar tanpa adanya kendala. Sementara atas laporan yang sudah dilayangkan oleh Pemkot Bandung, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memastikan akan dilakukan penelusuran. Ya, kita akan telusuri karena kita tidak bisa menghukumi sesuatu dengan tanpa fakta ya. Nah, selama ini kita sedang melakukan kajian. Tadi Pak Wali Kota sudah menyerahkan laporan resmi kepada kami secara tertulis. Kita akan kaji dengan Irjen yang sudah kami bawa juga. Tapi intinya kita asasnya adalah praduga tak bersalah tentunya ya, istilahnya itu ya. Jangan juga mengedepankan kita kritik dan klarifikasi, tetapi ini menjadi peringatan bersama agar indikasi semacam itu tidak terjadi. Sebelumnya, Pemkot Bandung menduga ada 4 sekolah yang terlibat dalam kasus jual beli kursi SPMB dengan nominal 5 hingga 8 juta rupiah. Selain itu, Pemkot Bandung juga akan menelusuri dugaan keterlibatan beberapa sekolah favorit dalam kasus ini yang sebelumnya diungkap oleh Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat. Dari Bandung, Jawa Barat, CP Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan segera menggelar rapat tingkat menteri dalam tindak lanjut pelaksanaan putusan MK mengenai sekolah gratis. Menurut Pratikno, pemerintah tengah menyiapkan tindak lanjut atas putusan tersebut, terutama terkait pembiayaan pendidikan dasar hingga menengah. Ia menjelaskan bahwa tim teknis di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama mulai menyusun langkah implementasi putusan tersebut. Selain itu, Pratikno juga mengatakan pemerintah akan menggelar rapat koordinasi tingkat menteri dalam waktu dekat. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur Selasa petang kembali erupsi, menyemburkan awan debu tebal yang mencapai ketinggian sekitar 10 km. Letusan besar Gunung Lewotobi laki-laki di Pulau Flores terjadi sekitar pukul 17:35 waktu Indonesia Tengah. Suara gemuruh dari letusan Gunung Lewotobi bahkan terdengar keras oleh warga kota Maumere yang berjarak lebih dari 80 km. Semburan awan debu terlihat jelas membumbung ke langit hingga sekitar 10 km dari puncak. Data pos pengamatan gunung api mencatat erupsi menimbulkan getaran dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan berlangsung selama 6 menit 53 detik. Hujan debu vulkanis melanda wilayah 6 kecamatan di Kabupaten Sika, mulai dari perbatasan Kabupaten Flores Timur hingga kota Maumere. Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai menjadi bandara yang terkena dampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Flores, Nusa Tenggara Timur. 25 penerbangan internasional dan 7 penerbangan domestik dibatalkan akibat gangguan sebaran asap vulkanik. Sejumlah wisatawan yang akan pulang ke negara mereka harus terpaksa menunggu situasi memungkinkan. Berdasarkan data yang diterima Bandara Ngurah Rai, beberapa maskapai yang melayani rute Singapura dan Australia memutuskan membatalkan penerbangannya. Ada 12 penerbangan keberangkatan dan 13 penerbangan kedatangan internasional. Sementara untuk penerbangan domestik, 5 penerbangan keberangkatan dibatalkan, 4 tujuan Labuan Bajo dan 1 rute dari Semarang. Pihak maskapai memberikan pilihan kepada para penumpang untuk pengembalian dana atau menjadwalkan ulang.
Lalu pemirsa, bagaimana kondisi terkini Gunung Lewotobi Laki-Laki dan juga dampak erupsinya? Kita menuju ke jurnalis TV One Taufik Koban. Taufik, bagaimana situasi terkini? Ya baik, Sena, selamat sore. Saat ini saya berada di Desa Pululera, tepatnya di kompleks pos pengamatan Gunung Lewotobi Laki-Laki. Dan hingga siang hari ini, aktivitas Gunung Lewotobi Laki-Laki masih terus melakukan aktivitas vulkanik, di mana data pos pengamatan terekam bahwa pasca erupsi kemarin hingga sore hari ini tercatat 11 kali letusan erupsi, namun letusan dalam skala kecil-kecil. Namun demikian, Badan Geologi meminta untuk warga tidak beraktivitas dalam radius 8 km dari puncak, karena aktivitas hingga saat ini masih terus terjadi dan bersifat fluktuatif. Dan dampak dari aktivitas tersebut bahwa sejumlah penerbangan juga ditutup, bahkan hingga ke Pulau Bali. Sena. Baik, terima kasih Taufik. Selamat kembali bertugas. Hati-hati dalam bertugas. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan Indonesia bebas dari penyakit malaria di akhir 2030 dan memfokuskan pengentasan malaria di Papua. Hal ini disampaikan Budi dalam forum Aliansi Pemimpin Malaria Asia Pasifik ke-9 di Nusa Dua, Bali, yang juga dihadiri Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam forum yang diikuti 22 negara Asia Pasifik itu membahas upaya pemerintah dalam pengentasan penyakit malaria dari seluruh dunia. Menkes menyatakan malaria merupakan penyakit menular dengan kasus terbanyak keempat di Indonesia. Dalam mempercepat eliminasi malaria, pemerintah menjadikan Papua sebagai prioritas utama pengentasan penyakit malaria. Nah, malaria ini targetnya WHO 2030 eliminasi. Indonesia itu dari 514 kabupaten kota baru 79% yang eliminasi. Dan sisanya itu 90% lebih ada di Papua. Karena memang sulit mengeliminasi malaria di Papua. Ada sedikit di Nusa Tenggara dan Kalimantan. Tapi kalau kita bisa beresin Papua itu 90% selesai, itu Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya mendukung penuh rencana pemerintah pusat untuk membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Kabar selengkapnya saat lagi, tetap bersama kami. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung menegaskan pihaknya mendukung penuh rencana pemerintah pusat untuk membangun tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall. Pemerintah Provinsi Jakarta pun tengah menyusun sejumlah langkah untuk mewujudkan pembangunan tanggul laut di pesisir utara Jawa itu. Pramono menyebut pihaknya sudah mulai menyiapkan langkah-langkah lanjutan dan siap proaktif dalam mewujudkan proyek strategis tersebut. Pemprov Jakarta pun bakal menyesuaikan langkah sesuai keputusan pemerintah pusat, termasuk dalam pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut. Tahun 2025-2020 Secara prinsip pemerintah DKI Jakarta akan menindaklanjuti apa yang menjadi arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto. Dan kami sudah mempersiapkan diri, kemarin juga saya sudah ke Muara Angke, melihat mengenai rencana Giant Sea Wall dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, apa yang nanti menjadi keputusan pemerintah pusat, pemerintah Jakarta akan turut serta dan bahkan kami mungkin lebih. Pemirsa, Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas Sukorejo di Kota Blitar, Jawa Timur. Dalam peninjauannya, Wapres melihat langsung layanan kesehatan gratis yang saat ini sedang berjalan. Gibran menyempatkan diri berbincang dengan tenaga kesehatan dan pasien untuk menggali masukan terkait layanan yang ada.
Presiden Prabowo Subianto memutuskan 4 pulau yang dipersengketakan antara Aceh dan Sumatera Utara masuk wilayah Pemprov Aceh. Kementerian Dalam Negeri akan menyampaikan ke Konvensi PBB tentang standarisasi nama geografis, sehingga 4 pulau tersebut legal dan kuat. Pemerintah memutuskan 4 pulau yang dipersengketakan Provinsi Sumatera Utara dan Aceh secara administratif masuk wilayah Provinsi Aceh. Hal ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Istana Kepresidenan Jakarta. Keputusan ini diambil setelah menggelar rapat terbatas dengan sejumlah pihak, diantaranya Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Aceh, dan Gubernur Sumatera Utara. Pemerintah dipimpin langsung oleh Bapak Presiden. Tadi kita mengadakan rapat terbatas dalam rangka mencari jalan keluar terhadap permasalahan dinamika 4 pulau di Sumatera Utara dan di Aceh. Berdasarkan laporan dari Kementerian Dalam Negeri, berdasarkan dokumen-dokumen, data-data pendukung, dan kemudian tadi Bapak Presiden telah memutuskan bahwa pemerintah berlandaskan kepada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh pemerintah telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, kemudian Pulau Lipan, kemudian Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek, secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh pemerintah adalah masuk ke wilayah administratif Provinsi Aceh. Setelah keputusan itu diambil, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian akan menyampaikan ke Konvensi PBB tentang standarisasi nama geografis atau UNCSGN. Sehingga 4 pulau yang dipersengketakan menjadi posisi yang sudah legal dan kuat. IG, Badan Informasi Geososial dan Kemendagri menyampaikan perubahan ini kepada United Nations Conference on Standardization of Geographical Name atau UNCSGN. Sehingga dengan demikian menjadi posisi yang sudah legal dan kuat bahwa 4 pulau ini secara hukum dengan dokumen-dokumen yang ada, ditambah dengan juga memang ada tambahan-tambahan historis, ada keberadaan jejak-jejak dari keluarga Aceh Singgil, lain-lain sana, itu menjadi petunjuk dan pendukung. Tapi yang paling utama adalah dokumen ini. Sementara itu, baik Gubernur Aceh Muzakir Manaf maupun Gubernur Sumatera Pulau Lipan, Pulau Mangkir Besar, dan Pulau Mangkir Ketek menjadi polemik karena disebut berada di wilayah Sumatera Utara berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri. Padahal keempat pulau tersebut awalnya merupakan bagian dari wilayah Aceh. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sidang vonis Zarov Richard akan dibacakan hari ini di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Mantan pejabat MA yang dikenal juga sebagai makelar perkara Zarof Richard menghadapi sidang vonis suap Ronald Tanur. Selain itu, hakim juga akan membacakan vonis terhadap Ibu Ronald Tanur, Meriska Wijaya, dan Lisa Rahmat. Suap diberikan Lisa Rahmat kepada 3 majelis hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur. Dan pemirsa, kabar tersebut sekaligus menutup jumpa kita hari ini. Esok Kabar Merah Putih akan kembali di waktu yang sama. Dan jangan beranjak dulu pemirsa, karena saat lagi Anda dapat menyaksikan program Berita Utama Kriminal. Saya Shena Damayana, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.